Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih pada sehat kan? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sini akan membahas tentang tafsir dan analisa psikologi surat Ali Imran ayat 200. Sekarang ini dunia sedang diguncang sebuah virus yang bernama COVID-19 atau Corona. Kemunculan virus Corona ini mulai terdeteksi pertama kali di daerah Wuhan, China pada awal Desember 2019. Penyebaran virus Corona ini tergolong sangat cepat. Virus Corona ini dapat menular dengan berbagai cara, seperti tidak menjaga kebersihan dan kontak langsung dengan benda maupun orang yang sudah terkena virus corona tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sedang berupaya untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini dengan isolasi mandiri. Pemerintah juga menghimbau untuk tetap di rumah dengan melakukan social distancing, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, dan juga menggunakan masker saat bepergian. Selain itu, kita juga harus selalu sabar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan berusaha terus untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang membahas tentang sabar dan takwa. Salah satunya yaitu surat Ali Imran ayat 200. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari terlebih dahulu kita dengarkan bunyi surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Tafsir. Ada 5 pembahasan dalam surat Ali Imran ayat 200. Yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu semua dalam taat kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat dan segala larangan dengan cara menjauhinya dan bertobatlah. Yang kedua, wasobiru, yang artinya, dan kuatkanlah kesabaranmu terhadap musibah yang menimpamu maupun tingkah laku orang yang mungkin terasa menyakitkan. Kemudian yang ketiga, warobitu, yang artinya, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dalam menghadapi musuh-musuh di perbatasan negerimu dengan selalu berkomitmen di jalan Allah. Hasan al-Basri mengatakan dalam buku ringkasan tafsir Ibnu Katsir, mereka diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan agama mereka yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam. Mereka tidak memohon kepada Allah hanya untuk mendapat kebaikan dan menolak kemudaratan, untuk menolak kesulitan dan meraih kesejahteraan. Mereka terus memohon kepadanya hingga meninggal dalam keadaan beragama Islam. Hendaklah mereka bersabar dalam menghadapi musuh yang menyembunyikan agamanya. Sedangkan yang dimaksud ribat atau murabatah berarti menanti sholat berikutnya setelah melakukan sholat. Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
Maukah kalian saya beritahukan ihwal sesuatu yang karenanya Allah menghapus berbagai kesalahan dan meninggikan derajat? Ia adalah menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, banyak langkah dalam menuju masjid, dan menanti sholat berikut setelah sholat. Itulah keteguhan, dan itulah keteguhan. Selain itu, banyak hadis yang meriwayatkan keutamaan ribat di jalan Allah. Salah satunya seperti sabda Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yaitu ribat selama 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tafsir yang keempat, wattaqullahu, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang terakhir atau kelima, la'allakum tuflihun, yang artinya supaya kamu termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan imbalan besar dan abadi atas ketaatan dan kesabaran kalian. Dalam ayat terakhir surat Ali Imran ini, Allah memperingatkan orang mukmin dengan 4 perintah, yaitu sabar, memperteguh kesabaran, komitmen di jalan Allah, dan bertakwa. Serta keempat hal itulah yang akan mengantarkan seseorang untuk memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, atau keberhasilan. Menegakkan iman kepada Allah bukan hal yang mudah. Bertambah suci tujuan, bertambah banyaklah kesulitan atau rintangan yang dihadapi. Musuh ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Musuh yang dari luar adalah kaum kafir yang selalu menentang, sedangkan musuh yang berasal dari dalam yang lebih berbahaya dari itu yakni munafik dan hawa nafsumu sendiri jika tidak dikendalikan dengan baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisa psikologi surat Ali Imran ayat 200. Pada surat Ali Imran ayat 200 membahas tentang sabar, takwa, komitmen, dan keberuntungan atau kebahagiaan. Sabar. Secara etimologi, sabar berasal dari kata sobar yang berarti tabah hati. Menurut Ibnu Mansur, makna asal dari kata sabar adalah menahan, seperti mengurung binatang, menahan diri, dan mengendalikan diri. Sedangkan secara terminologi, ada berbagai macam pendapat para ulama. Menurut Al-Ghazali, ada 2 aspek yang terkait dengan karakter sobir. Yang pertama, fisik atau badan, yaitu menahan diri atau sabar dari kesulitan dan kelelahan badan dalam menjalankan perbuatan yang baik, dengan indikator menahan diri akan rasa sakit dan memberi makna dalam keadaan fisik apapun. Yang kedua, psikis atau nafsi, yaitu menahan diri dari natur dan tuntutan hawa nafsu, dengan indikator menjaga diri, merasa nyaman dengan kondisi apapun, santun, lapang dada, menerima apa adanya. Kemudian, sabar dalam psikologi disebut dengan self-control yang terdiri dari pertama, emotional regulation atau pengaturan emosi, aspek yang mengukur bagaimana seseorang mengontrol perasaan dan kondisi dalam jangka pendek, sedang, dan panjang. Kedua, stress management atau manajemen stres, aspek yang dapat menangani tekanan dengan santai dan efektif karena mereka sukses mengembangkan coping mekanisme. Dan yang ketiga, low impulsiveness atau daya impulsif yang tinggi, aspek yang mengukur sebagian besar ketidakberfungsian daripada keberfungsian daya dorong. Aspek-aspek kontrol diri terkait pada kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa, kemampuan menafsirkan suatu peristiwa,
dan kemampuan mengambil keputusan. Sabar dalam psikologi juga dapat dikaitkan dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud dalam struktur kepribadiannya, yaitu superego. Superego dalam pandangan Freud merupakan moralitas dan otoritas dari orang tua, termasuk suara hati yang memberitahu seseorang ketika berbuat salah. Aktivitas superego menyatakan diri dalam konflik dengan ego yang dapat memunculkan perasaan seperti bersalah, menyesal, malu, dan lain sebagainya. Rasa bersalah, menyesal, dan malu merupakan fungsi dari suara hati. Sedangkan dalam psikologi Islam, sabar dikaitkan dengan nafs mutmainah yang memiliki kata yang sama, yaitu tenang, dan diartikan sebagai jiwa yang merasakan kebersamaan dan kedamaian Allah. Nafs mutmainah terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal yang berupa kalbu manusia yang mampu mencapai ketenangan dan keimanan, dan faktor eksternal berupa penjagaan dari malaikat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga termasuk dalam psikoterapi, karena sabar merupakan media yang paling ampuh dalam mengobati berbagai penyakit kejiwaan. Sabar merupakan proses pengosongan jiwa dan pemenuhan dengan sifat-sifat baik, serta proses pengosongan jiwa dari sifat-sifat permusuhan dan ketertarikan daripada kecenderungan-kecenderungan syahwat. Sabar jauh dari penyakit dan godaan jiwa, sehingga dengan demikian, seseorang yang sabar akan memperoleh ketenangan jiwa yang diharapkan oleh setiap manusia. Sabar termasuk dalam kepribadian mukmin, yaitu kepribadian yang idealis. Sabar menjadi pokok kepribadian muslim. Tidak ada sabar, tidak ada akhlak kemuliaan, karena pada dirinya pasti ada dorongan nafsu. Sabar juga sebagai pembatas akan perbuatan yang buruk. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang takwa. Takwa ialah kemampuan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa selalu disertai dengan iman, seperti halnya mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan takwa merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa iman, tidak mungkin seseorang akan mencapai ketakwaannya. Takwa dalam interpretasi psikologinya merupakan faset dari diri religius yang mengaktifasi perilaku, dikonseptualisasi secara perspektif psikologi dengan konsep motif perilaku. Karakteristik perilaku yang dimaksud dalam elemen ini adalah perilaku yang mencerminkan keterkaitan dengan elemen lain dari diri religius, yaitu elemen keyakinan kebertuhanan dan elemen penerimaan akan keberkehendakan Tuhan. Semakin tinggi diri religius, semakin sikap dan perilakunya didasari oleh kesadaran akan posisinya sebagai hamba Allah. Dan sebaliknya, semakin rendah diri religius, maka semakin sikap dan perilakunya tidak dipengaruhi kesadaran bahwa ia adalah seorang hamba Allah. Seseorang yang memiliki sifat sabar dan bertakwa termasuk pribadi yang positif, bisa mengendalikan diri, juga bisa menjalin komitmen sesama manusia dan Tuhannya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, bila seseorang ingin menunaikan ibadah umroh atau haji yang membutuhkan banyak uang, maka seseorang itu harus menabung dan harus bisa menahan diri agar tidak menghambur-hamburkan uang, serta juga harus berkomitmen untuk mencapai tujuan. Sabar dan takwa sangat berperan penting, karena untuk mencapai keberhasilan atau keberuntungan, kita harus berkomitmen. Komitmen akan terasa mudah apabila disertai dengan kesabaran dan ketakwaan. Sikap sabar yang disertai dengan takwa dan komitmen, maka akan tercapai tujuan dan keberhasilan, keberuntungan, serta kebahagiaan. Oke, kami kira sudah cukup. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Tetaplah bersabar dan bertakwa dalam menghadapi cobaan ataupun ujian dari Allah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later guys.